cara kasat mata. Kalau di bawahnya sini ada sasis, ada sasisnya di sini ada pistai. Pistai itu dia berbentuk seperti ini, dia berbentuk seperti V. Sasisnya, ya ada rubber springnya dan ada suspensinya ya. Oke, kalau semua Komatsu itu model engine-nya itu sudah ada kode tertentu kayak seperti ini. SAA 6D140N-5. Kalau Komatsu ya, kalau sama dengan HD 465 SAA 6D170 di sini. Berarti dia lebih besar silindernya. Jadi S-nya itu supercharger karena sudah mempunyai namanya turbo. Ya, kita sudah menggunakan turbo. Kalau ini AA-nya air itu aftercooler. Kalau yang di punya bapak itu di depan semua, biasanya di depan. Piston juga di depannya ada 3 itu kan, di depannya radiator, intercooler dan aftercooler itu sama. Ada yang menyatakan intercooler, ada yang menyatakan aftercooler, tapi itu sama, barangnya sama, penyebutannya beda. Ya. Jadi kalau umpama dia nanya apa ini, intercooler itu benar. Ada lagi jawab itu aftercooler, itu benar juga. Ya, intinya semuanya benar. Tapi kalau di Komatsu biasanya dia menggunakan aftercooler. Kalau yang di kayak di selain Komatsu, kebanyakan dia menyebutnya intercooler. Walaupun badannya sama. Kalau 6 ini adalah jumlah silindernya. Ada 6 silinder, 6 piston, dan D-nya ini diesel. Jadi menggunakan bahan bakar, dalam hal ini fuelnya solar. Kalau 140 ini silinder linear, itu tabungnya itu silindernya ini 140 cm. Nah, kalau diukur berapa diameternya, dia 140 mm atau 14 cm. 14 cm itu lubang pistonnya itu. Ya. Kalau E-nya adalah low emisi, dia sudah ramah lingkungan. Ya, walaupun mungkin barang kita di sini sudah tidak ramah lingkungan lagi karena asapnya sudah beda lah, ada warna hitam, putih. Kalau yang 5 itu sudah generasi kelima, berarti engine-nya sudah mengalami perubahan 5 kali ya. Terus kalau tipenya adalah water cooler ya, dia menggunakan pendingin air dan 4 cycle atau 4 tak. 4 tak dengan 2 tak. Kalau 2 tak itu seperti motor Swiss Air, RSG menggunakan di samping ya. Jadi dia maksudnya ada 4 tak itu adalah 4 kali langkah menghasilkan 1 tenaga. Ada langkah hisap, ada langkah kompres, ada langkah tenaga, dan ada langkah buang. Tapi kalau yang 2 tak dia cuma hisap langsung press, pokoknya dia 2 kali langkah dia langsung menghasilkan 1 tenaga. Makanya 2 tak dengan 4 tak itu perbedaannya. Kalau yang 2 tak itu mengutamakan kecepatan, tapi kalau yang 4 tak mengutamakan kekuatan. Nah, makanya barang unit-unit yang kita pakai semuanya menggunakan 4 tak. Itu dalam engine-nya ya, dalam engine-nya, bukan berarti putaran rodanya 4 kali ya, bukan ya. Tapi crankshaft yang ada di dalam engine itu berputar 2 kali baru menghasilkan 1 cycle, 1 langkah atau 1 tenaga. Dan dia aspiration, turbocharger dan aftercooler ini adalah tambahan kayak aplikasi. Aplikasinya apa? Karena tidak semua unit itu menggunakan turbo. Contoh mobilnya Yul kita menggunakan turbo, atau karena bukan orang bawaan dari engine. Ini adalah aplikasi. Aftercooler juga begitu. Hino dia tidak menggunakan aftercooler walaupun dia menggunakan turbo. Ini adalah aspiration atau aplikasi. Sama dengan bapak beli HP, WA, Facebook, TikTok tidak ada. Nanti kita install baru ada. Nah, seperti itu contohnya ya. Kalau yang lain ini ya sama ya, semuanya ada injection-nya, fuel systemnya, maximal converternya ada ya. Dan ini adalah gross horsepower-nya. Powernya adalah horsepower-nya adalah 453 horsepower.
jadi 453 horsepower, hampir sama dengan Sunny. Kalau Sunny 430, tapi ini lebih di atas lagi, 453 horsepower di 2000 rpm ya. Terus kalau net horsepowernya kalau sudah terpakai semua ya, dalam hal ini sudah, kalau kondisi running ya, running berarti engine itu kekuatannya 453 horsepower, maksudnya seperti itu. Tapi kalau sudah berjalan, nah, maka horsepowernya tinggal 443. Yang lainnya itu sudah terpakai ke sistem yang lain. Itu maksudnya ini net horsepower. Paham ya? Jadi kalau ada yang tulis seperti gross horsepower itu berarti dia secara ketika masih running, masih murni. Tapi ketika sudah dipakai, sudah berjalan atau apa, horsepowernya tinggal 443. Yang lainnya sudah dipakai mungkin untuk menggerakkan transmisi, menggerakkan daknya, dan lain sebagainya. Terus ini gross fuel weight ini adalah berat ya, berat total ya, gross vehicle weight, berat total ketika bermuatan. Nah, sedangkan HM400 itu muatannya adalah 40 ton. Jadi ya 40 ton dikurangi dari 74 ton ini dikurang dari 40, berarti kalau kosongnya berapa kira-kira? Kalau 40, 34 ton. Nah, ada yang 0,5-nya ini diambil dari operator. Ini. Jadi berat total berat kosongan ya 34 ton untuk Arctic. Makanya ketika umpama nanti siapa tahu ada rezeki Bapak untuk mobilisasi, terus di jembatan itu tertulis maksimum muatan 40 ton, nah Bapak bisa lihat kosongan, tapi muatan tidak bisa. Itu ya. Intinya berat kosongannya adalah 34 ton. Ini maksudnya ini ya. Terus kalau yang ini transmisi dia menggunakan turboconverter ya. Misalnya ada Philodrip tipe planetary gear, diferensialnya ya ini ratio OD-nya ya, OD-nya suspensinya ada juga hydro convex suspension ya. Ini dari kalau body kapasitas truknya ya, ini kapasitasnya kalau dia stroke artinya ini rata pesal, dia akan bermuatan 18,2 meter kubik. Jadi kalau Pak Yanto mau bangun rumah minta pasir di sini berapa kubik Pak Yanto? 18 kubik Pak. Nah, sudah rata pesolnya itu. Itu 18 kawan berapa Metrik kubik. Ini kan 3 kubik. Kalau kita